Metode pengolahan bahan pangan setengah jadi hewani, materi kelas 9. Bagaimana metode pengolahan bahan setengah jadi tersebut? Nah, mari kita pelajari pada video ini. Macam-macam metode pengawetan makanan. Pengawetan makanan ada 3, yaitu pengawetan secara fisik, pengawetan secara kimia, dan juga pengawetan secara biologi. Untuk pengawetan secara fisik ada beberapa metode. Metode dengan suhu rendah atau biasa disebut dengan pembekuan. Prinsip pada pengawetan dengan suhu rendah yaitu untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur dengan pemberian suhu rendah. Nah, pengelompokan dari pengawetan suhu rendah ada 3 macam, yang kita sebut dengan cooling atau pendinginan, yaitu pengawetan dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Kemudian jenis yang kedua yaitu pembekuan atau disebut dengan freezing, yaitu pengawetan dengan menggunakan suhu minus 120 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Kemudian yang jenis terakhir, macam terakhir yaitu pembekuan secara cepat atau disebut quick freezing, yaitu pembekuan di bawah minus 240 derajat Celcius sampai minus 400 derajat Celcius. Sehingga di sini bakteri dan jamur tidak dapat tumbuh dengan baik di suhu rendah. Untuk pengawetan fisik dengan suhu tinggi meliputi pengeringan, sterilisasi, pasteurisasi, ataupun blanching. Pengeringan merupakan pengawetan untuk menghilangkan kadar air sehingga bakteri atau jamur tidak dapat tumbuh. Ingat ya bahwa air dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup. Sterilisasi merupakan pengawetan dengan cara proses pemanasan menggunakan tekanan uap panas tinggi untuk mematikan semua bentuk mikroorganisme. Untuk pengawetan yang lainnya dengan suhu tinggi yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pengawetan untuk mematikan sebagian mikroorganisme pada bahan pangan yang tidak tahan suhu tinggi, misalnya susu. Jadi, bedanya sterilisasi dan pasteurisasi adalah tujuannya. Ada beberapa bahan yang mudah rusak ketika dipanaskan. Oleh karena itu, agar gizi yang ada di bahan tidak hilang, maka dia hanya diawetkan dengan pasteurisasi. Untuk pengawetan dengan suhu tinggi yang lainnya yaitu blanching. Blanching merupakan teknik pengawetan sayur dengan cara merebusnya, kemudian setelah direbus dimasukkan ke dalam air es. Nah, cara pengawetan secara fisik lainnya diantaranya ada pengasapan dan juga pengalengan. Pengasapan merupakan perpaduan pengawetan dengan cara pengasinan dan pengeringan. Untuk pengalengan merupakan pengawetan dengan menambahkan zat kimia dan juga fisika atau ruang hampa, di mana bahan dipanaskan di dalam ruangan yang hampa udara atau biasa disebut dengan kemasan hermetis. Pengawetan fisika di sini ada beberapa contoh gambarnya, yaitu cooling, hanya pendinginan biasa, kemudian freezing, kemudian ada pengalengan hermetis, proses pasteurisasi, sterilisasi, dan juga blanching. Nah, keunggulan metode pembekuan itu diantaranya aman karena hanya mengandalkan suhu tanpa harus menambah pengawet.
Selain itu juga tidak menghilangkan nutrisi bahan dan rasa relatif tidak berubah. Kemudian metode pembekuan itu hemat karena biaya pengawetannya lebih murah dan memerlukan waktu yang singkat. Bahan yang dibekukan juga lebih tahan lama, serta proses pembekuannya itu praktis dan efisien, di mana bahan biasanya sudah dalam kondisi siap pakai. Kelompok pengawetan yang kedua yaitu pengawetan biologis. Pengawetan biologis merupakan pengawetan dengan cara peragian atau fermentasi dan juga secara enzimatis. Pada prinsipnya, pengawetan secara biologis menekankan tumbuhnya mikroorganisme yang merugikan. Biasanya dilakukan dengan penambahan ragi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang dapat melakukan proses fermentasi. Pengawetan secara kimiawi merupakan pengawetan yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara penambahan zat kimia. Ada dua teknik pengawetan secara kimiawi, yaitu penggunaan bahan awetan secara alami, pengawet secara alami, dan juga menggunakan bahan tambahan makanan yang sintetik. Nah, di sini ada beberapa bahan kimia yang biasanya ditambahkan untuk mengawetkan bahan makanan. Salah satunya adalah garam. Nah, di sini ada beberapa bahan kimia dan juga penggunaannya. Pada ikan biasanya dia diawetkan dengan bahan kimia asetat. Nah, di sini juga ada batasan-batasan yang boleh diberikan kepada bahan makanan tersebut agar tetap dalam standar yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian keuntungan bahan setengah jadi adalah bahan setengah jadi menjadi bahan baku yang fleksibel untuk diolah lebih lanjut dan dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor, dapat dikemas lebih ringkas atau distribusinya lebih mudah, menghemat ruangan dan mengurangi biaya penyimpanan, serta lebih tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Apa saja teknik bahan setengah jadi tersebut? Teknik yang digunakan biasanya adalah teknik penggilingan, di mana dalam teknik penggilingan ini harus memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama adalah saat penggilingan, proses pemberian garam itu sebaiknya dilakukan di awal. Tujuannya untuk meningkatkan atau merekatkan pasta. Kemudian proses selanjutnya setelah ditambah garam, kemudian diadoni dengan menambahkan telur, tepung, dan bumbu lainnya. Telur, tepung, dan bumbu lainnya ini berfungsi untuk menjaga kekenyalan pasta. Dan proses terakhir adalah pencetakan. Kemudian teknik pengolahan yang lainnya adalah teknik pemanggangan. Dalam proses memanggang kita harus memperhatikan jenis bahannya dan juga suhu serta waktu yang digunakan. Nah, jika saat memanggang, usahakan kalian harus memperhatikan jenis, tekstur, dan ketebalan daging atau ikan. Jika saat memanggang terlalu overcook atau terlalu lama dimasak, maka kandungannya dapat rusak. Jadi suhu pemanggangan untuk ikan yang tepat itu sekitar 62 derajat Celcius, hanya hingga terlihat lapisan kulitnya kuning kecoklatan saja. Nah, di sini ada beberapa suhu yang baik untuk memasak, dan juga di sini ada beberapa macam seperti ayam, sapi, babi, dan sebagainya. Bisa kalian cermati suhunya yang tepat itu berapa.
teknik menggoreng. Nah, teknik menggoreng ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus memanaskan minyak terlebih dahulu. Nah, kalian bisa mencoba sedikit dengan memasukkan bahan hingga terdengar suara gemericik. Itu tanda minyak sudah panas dan siap untuk digunakan menggoreng. Kemudian saat memasak ikan, itu sebaiknya gunakan api yang sedang dan wajan anti lengket. Jangan sering membolak-balik ikan biar tidak hancur. Nah, ketika kalian menggoreng, maka kalian harus memperhatikan besar kecilnya api. Semakin kecil api, maka minyak semakin lama panas sehingga makanan akan lebih mudah menyerap banyak minyak. Tetapi jika semakin besar api, maka makanan akan gosong atau di luar itu mudah kering, tetapi di dalam umumnya belum terlalu matang. Jadi jika kalian menggoreng dengan daging yang tebal, maka dengan api besar, maka ikan itu cenderung tengahnya belum matang tetapi luarnya sudah gosong. Nah, pengemasan dan penyajian bahan pangan setengah jadi hewani. Nah, tujuan pengemasan yaitu melindungi makanan dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme, memudahkan penyimpanan dan distribusi, memberikan daya tarik, memberikan informasi tentang produk. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengemasan dan penyajian yaitu sanitasi dan higienitas, cita rasa, warna dan tekstur, alat, dan juga kemasannya. Nah, standar pengemasan bahan pangan setengah jadi untuk kemasan hermetis. Jadi kemasan itu juga ada yang disebut kemasan hermetis. Kemasan hermetis yaitu kemasan yang tidak bisa dilalui oleh gas, udara, dan uap air, atau dengan kata lain kemasannya kedap udara. Nah, contohnya yaitu kaleng dan botol gelas. Nah, di sini pengalengan adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskan. Jadi, kaleng itu dipanaskan pada suhu tinggi. Standarnya adalah tidak boleh kurang dari 70 derajat Celcius agar dia membunuh mikroorganisme, dan kemudian menutupnya hingga kedap udara. Tetapi kelemahan dari pengalengan di sini adalah lebih mudah untuk berkarat. Standar pengemasan bahan pangan setengah jadi. Nah, di sini adalah kemasan plastik ya, contohnya. Nah, bahan kemasan yang paling umum digunakan. Nah, agar plastik tetap kedap udara, biasanya harus dilakukan proses vakum. Nah, vakum ini bertujuan untuk menghilangkan oksigen pada wadah makanan yang dapat mempengaruhi makanan dalam berbagai cara seperti aroma, warna, rasa, maupun tekstur. Ada beberapa bakteri pembusuk yang tidak dapat hidup tanpa oksigen. Dengan tidak ada oksigen, beberapa bakteri tidak akan hidup pada plastik yang telah divakum. Kelebihan plastik yaitu kedap udara dan air, lebih elastis, tidak mudah rusak atau bocor. Namun kekurangannya dia tidak ramah lingkungan, mengandung bahan kimia, dan susah hancur. Nah, ketika kita membahas tentang pengemasan, maka kita harus ingat bahwa kemasan makanan itu harus memiliki label kemasan. Apa yang wajib untuk label kemasan yaitu ada nama atau logo produk, jenis produk, logo halal, beratnya berapa, perizinannya, kemudian tanggal kedaluarsa, komposisi bahannya apa, kandungan gizi, dan juga alamat atau keterangan produsen. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengolahan bahan setengah jadi. Nah, sekarang kita akan masuk contoh-contoh olahan pangan dari setengah jadi. Jadi bahan setengah jadi ketika diolah maka akan menjadi makanan yang siap konsumsi yang beraneka ragam. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang bahan setengah jadi sama olahan bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah diolah tetapi belum menjadi produk akhir. Tetapi olahan pangan setengah jadi adalah bahan setengah jadi yang telah melalui proses pengawetan, kemudian diolah kembali
dan sudah siap untuk dikonsumsi. Di sini contoh olahan dari bahan setengah jadi itu ada aneka jajanan sosis, bakso maupun surimi, olahan ikan kaleng seperti sarden, olahan dendeng balado, olahan pepes telur asin, olahan lemper isi abon, olahan penyetan sambal terasi, olahan manyung asap, dan juga ada olahan keju mozzarella.